Hari ini saya akan membahas satu lagi masalah kepribadian dengan Anda, yaitu yang disebut antisocial personality disorder. Dari namanya saja, antisocial personality disorder, sudah jelas bahwa ini berkaitan dengan perilaku antisosial atau terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan norma sosial. Orang-orang dengan tipe kepribadian seperti inilah yang sebenarnya menderita antisocial personality disorder. Tapi kenapa bisa terjadi antisocial personality disorder? Atau siapa saja yang bisa mengalami antisocial personality disorder? Sebelumnya, kita sudah pernah membahas beberapa masalah perilaku pada anak-anak. Salah satunya adalah oppositional deviant disorder, yaitu kondisi di mana anak tidak mau mendengarkan, sangat suka mengganggu, menuntut banyak hal, dan jika keinginannya tidak terpenuhi, mereka akan berteriak dan membuat keributan. Anak tidak mau mendengarkan perintah atau permintaan apapun, ingatkan kalian tentang oppositional deviant disorder itu? Jika gangguan tersebut tidak ditangani dengan benar atau tidak diobati tepat waktu, akibatnya bisa berkembang menjadi 8 jenis penyakit lain, yang kita sebut sebagai conduct disorder. Conduct disorder berarti gejala-gejala itu tetap ada, ditambah lagi muncul beberapa gejala yang lebih parah. Misalnya, bolos sekolah, berbohong, mencoba melukai orang lain dengan benda tajam seperti pisau atau gunting, mencuri, merusak properti orang lain, dan sebagainya. Juga, menginap di luar rumah bersama teman-teman tanpa izin. Masalah-masalah seperti ini biasanya muncul saat remaja. Setelah itu, ketika seseorang mulai beranjak dewasa, jika masalah seperti oppositional deviant disorder atau conduct disorder ini tidak ditangani dengan baik, dalam banyak kasus orang tersebut bisa berkembang menjadi antisocial personality disorder. Jadi, antisocial personality disorder ini juga punya beberapa penyebab lain. Ada beberapa faktor lain yang membuat seseorang bisa mengalami gangguan ini. Ada beberapa penyebab, misalnya jika sejak kecil seseorang mengalami pola asuh yang sangat keras, sering dipukul, sering mendapat komentar yang sangat menyakitkan. Jika anak tersebut sangat diabaikan, diacuhkan, dan juga seperti yang sudah saya sebutkan tentang pola asuh, yaitu pola asuh permisif di mana semua hal dibolehkan. Tidak diberikan batasan, tidak diajarkan tentang batasan. Sejak kecil tidak diajarkan mana yang aturan dan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan, tidak diajarkan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan seperti itu, maka di kemudian hari orang tersebut bisa saja berkembang menjadi seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial, atau mengalami gangguan kepribadian antisosial. Orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki rasa penyesalan atau rasa bersalah. Mereka bisa melakukan kejahatan satu demi satu tanpa rasa bersalah. Mereka sangat sembrono, artinya benar-benar nekat. Mereka bisa melakukan apa saja demi kepentingan pribadi, meskipun itu merugikan diri sendiri atau melanggar hukum. Mereka tidak peduli apakah orang lain dirugikan atau tidak. Mereka sama sekali tidak peduli apakah ada orang yang akan terluka, atau apakah masyarakat atau negara akan dirugikan. Mereka hanya berpikir, saya harus melakukannya, dan saya pasti akan melakukannya. Entah itu dengan membunuh seseorang, merampok, atau menjamret tas orang lain. Yang penting, hari ini saya butuh uang dan saya harus mendapatkannya. Dan kebanyakan dari mereka juga terlihat tidak punya rasa hormat terhadap hukum. Mereka tidak menunjukkan toleransi atau rasa hormat terhadap hukum, dan cenderung memiliki perilaku yang suka melanggar hukum. Selain itu, mereka juga sering mengalami masalah lain. Misalnya, mereka bisa terjerumus ke dalam narkoba, terus-menerus melakukan kejahatan secara diam-diam. Hampir tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Mereka sangat mudah marah, mudah tersinggung, suka menipu, dan menggunakan segala macam trik penipuan yang ada. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan terus-menerus menjebak orang lain. Semua gejala ini biasanya ditemukan pada seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial. Seringkali, mereka juga melakukan pembakaran, membunuh orang, dan semua itu tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka. Singkatnya, mereka adalah seorang kriminal. Apa yang mereka lakukan bisa kita katakan sebagai ciri gangguan kepribadian antisosial. Namun untuk menentukan apakah seseorang benar-benar menderita gangguan kepribadian antisosial, kita harus mencocokkan kriteria khusus yang sudah saya sebutkan tadi karena ini memang sebuah penyakit. Ini adalah masalah kepribadian. Jadi daripada membenci orang seperti ini, kita harus fokus pada pengobatan penyakit ini. Lalu seperti apa pengobatan untuk penyakit ini? Pengobatan untuk penyakit ini adalah dengan memberikan dukungan psikologis kepada mereka, misalnya membantu mereka belajar mengendalikan amarah yang sulit dikontrol, atau mengurangi sifat impulsif mereka. Untuk membantu mengendalikan hal-hal tersebut, mereka bisa diajarkan cara-cara pengendalian diri, dan jika perlu, diberikan obat untuk mengurangi impulsivitasnya. Selain itu, perlu juga memperbaiki kognisi mereka dan menata kembali aspek emosional dalam diri mereka. Tidak ada hal yang bisa memicu emosinya tidak bekerja.
Hal-hal seperti itu secara perlahan kami coba kembalikan, dan bersamaan dengan itu kami juga memberikan terapi perilaku. Kami berusaha menjelaskan kepadanya apa saja konsekuensi atau masalah yang akan dia hadapi jika melakukan perbuatan buruk atau perilaku seperti itu, dan sebaliknya, jika dia melakukan perbuatan baik, seberapa besar orang akan menyayanginya dan seberapa dihargai dia di masyarakat. Secara perlahan, dia menjadi lebih diterima. Kami berusaha menjelaskan hal-hal ini kepadanya. Jadi, ini adalah salah satu hal yang paling sulit dalam menangani gangguan kepribadian antisosial, dan biasanya mereka tidak datang untuk berobat. Orang-orang seperti ini biasanya baru datang kepada kami ketika mereka terlibat dalam proses hukum, misalnya masuk penjara karena suatu alasan. Setelah itu, barulah mereka biasanya datang ke psikiater. Jadi, pencegahan sebenarnya sangat penting. Kalau sudah terjadi, mengembalikan atau mengobatinya memang agak sulit. Bagaimana cara mencegahnya? Pencegahan harus dimulai dari awal, artinya niat itu harus datang dari dasar. Pola asuh Anda, lingkungan anak, seberapa besar empati Anda terhadap emosinya, bagaimana Anda menangani dan membesarkan anak tersebut, semua itu sangat berpengaruh. Sama seperti merawat bibit bunga kecil hingga tumbuh menjadi pohon besar. Jika Anda membesarkan anak dengan sangat hati-hati, penuh perhatian, dan dengan cara yang ilmiah, mungkin hasil akhirnya tidak akan seperti itu. Semoga Anda menikmati pembahasan ini, dan di lain waktu kita akan membahas masalah kepribadian yang lain. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.